Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Musdika, mahasiswa program studi ekonomi Islam angkatan 2018. Di sini, saya akan mereview proyek pembangunan Yayasan Islami yang dirancang oleh kelompok aspek sosial sebagai tugas akhir mata kuliah evaluasi proyek dan bisnis Islam. Proyek Yayasan Islami gagasan kelompok aspek sosial dilatar belakangi akibat tingginya tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2020, yaitu mencapai 0,36%. Sedangkan jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Kota Semarang tahun 2020 sebesar 61 jiwa. Data ini diperoleh dari Open Data Jateng. Sehingga berdasarkan pada fenomena tersebut, pendidikan akhlak terhadap anak jalanan dan anak terlantar sangat diperlukan, sehingga muncullah gagasan untuk membentuk proyek Yayasan Islami. Yayasan Islam ini memiliki tujuan sebagai tempat bernaung sementara untuk anak jalanan dan anak terlantar di Kota Semarang, dengan membekali mereka dengan nilai-nilai agama. Selain itu, yayasan ini juga bekerja sama dengan beberapa instansi pemberi beasiswa, sehingga anak jalanan dan anak terlantar dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun sumber pendanaan dari Yayasan Islami ini berasal dari donasi serta penjualan merchandise. Rencananya, Yayasan Islami ini didirikan di sekitar Jalan Singotoro Raya 6-10 Karanganyar, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu memberikan pengajaran dengan memberikan unsur Islami di dalamnya. Yang kedua, lokasi strategis, yaitu di dekat area pasar dan di pinggir jalan. Yang ketiga, implementasi pembangunan yayasan menggunakan sistem wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf tanah. Yang kedua adalah weakness, yaitu keberjalanan dan perkembangan yayasan sebagian besar bergantung pada hasil donasi. Target penyelesaian pembangunan ditentukan dari hasil dana wakaf yang diterima atau terkumpul. Opportunity, sedikitnya proyek organisasi yang berfokus pada pemberdayaan anak jalanan. Pembangunan yayasan untuk menaungi anak jalanan yang jarang ditemui di era sekarang ini. Banyaknya anak jalanan yang ditemui di Kota Semarang. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama, bukan satu-satunya program yayasan yang telah melakukan pemberdayaan pada anak-anak. Yang kedua, sulit mengetahui latar belakang anak jalanan yang ditemui. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi terhadap pemberdayaan anak jalanan secara masif. Yang keempat, adanya stigma negatif terhadap anak jalanan. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kemiskinan yang semakin kompleks membuat para anak jalanan dan anak yang terlantar enggan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi karena ketiadaan biaya orang tua. Dengan dibentuknya Yayasan Islami ini, maka dapat dijadikan sebagai sarana memberdayakan anak-anak terlantar dan anak jalanan di Kota Semarang. Harapannya ke depan, semoga pemerintah dan instansi-instansi terkait akan lebih memperhatikan nasib anak jalanan agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih cerah. Demikianlah review dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran.